Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang sumber dan penelitian sejarah. Sedangkan indikator yang akan kita capai adalah sumber sejarah dan fakta sejarah. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Sumber sejarah juga dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Lihat di gambar. Ya, yang pertama ada gambar Candi. Yang kedua yaitu ada gambar Soekarno dalam berorasi. Baik, kita bahas jenis sumber sejarah. Di sini jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ada 4, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, jenis sejarah berdasarkan sumber benda, dan jenis sejarah berdasarkan sumber visual atau audio visual. Baik, yang pertama sumber tertulis merupakan keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Contohnya apa? Di sini ada laporan, surat kabar, catatan harian, dan autobiografi. Sumber lisan merupakan informasi yang disampaikan oleh pelaku atau saksi sejarah. Contohnya apa? Yaitu wawancara yang dikumpulkan dengan metode oral history. Yang ketiga yaitu sumber benda, berfungsi menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Jenis sumber sejarah berdasarkan benda ini contohnya banyak ya, dan bisa kita lihat. Yaitu yang pertama ada bangunan, fosil, arca, patung, candi, dan menara. Yang keempat yaitu jenis sumber sejarah melalui visual ataupun audio visual, yaitu sumber penting dalam sejarah. Ya, contohnya apa? Foto, sketsa, ornamen, video, dan film dokumenter. Kita lanjut jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk penyampaiannya. Terbagi 3. Yang pertama yaitu sumber primer, disebut juga sebagai sumber utama atau sumber asli. Sumber primer merupakan kesaksian langsung dari pelaku sejarah. Contohnya apa? Naskah perjanjian, arsip, dokumenter pemerintah, data statistik, foto, bangunan sejarah, dan benda arkeologi. Baik, yang kedua sumber sekunder adalah kesaksian yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Contohnya yaitu laporan penelitian dan keterjemahan dan terjemahan kitab-kitab kuno. Yang ketiga yaitu sumber sejarah berdasarkan sumber tersier, yaitu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Contohnya ada buku sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai 4. Baik, kita lanjut dengan fakta sejarah, yaitu merupakan fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan peristiwa sejarah. Terbagi lagi, berdasarkan sifatnya ada 4, yaitu yang pertama fakta keras. Informasi yang diperoleh dari fakta keras ini bersifat tegas, pasti, dan tidak perlu dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Contohnya apa? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan lagi. Yang kedua, fakta lunak. Fakta lunak ini adalah kebalikan dari fakta keras. Fakta lunak masih terbuka untuk diperdebatkan kebenarannya. Misalnya, lokasi kerajaan Sriwijaya sampai saat ini belum dipastikan dengan benar di mana letaknya.
Yang ketiga yaitu fakta sejarah inferensi, ide atau gagasan sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta satu dengan fakta yang lainnya. Yang keempat, opini. Fakta sejarah secara opini adalah pikiran, pendirian atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Contohnya apa? Yaitu pernyataan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Itu hanya opini. Baik, kita lanjutkan fakta sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu ada fakta sosial, fakta mental, dan artefak. Baik, kita bahas masing-masing fakta sejarah ini. Yang pertama fakta sosial, sesuai namanya, menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman, sistem kemasyarakatan pada masa lalu. Contohnya yaitu bangunan arsitektur Eropa lama di Semarang. Ini menandakan apa? Menandakan kota Semarang ditempati masyarakat Eropa. Yang kedua, fakta sejarah berdasarkan bentuknya fakta mental, ya, merupakan kondisi yang menggambarkan suasana pikiran, batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Contohnya, fakta mental dapat dilihat dari autobiografi, catatan harian, dan memori. Yang ketiga, artefak, benda-benda peninggalan masa lampau, banyak ya, candi, yupa, prasasti, dan lain-lainnya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini hanya sampai di sini pembahasan kita. Semoga anak-anak ibu semua, semoga kalian semua mengerti dengan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.